Buku suaranya. Semua siap? Siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di sini ada kita masuk lagi ke karakteristik historiografi kolonial. Teman-teman ada yang tahu nggak nih karakteristik dari historiografi kolonial? Ada yang tahu? Boleh? Historiografi kolonial itu mengamalkan sejarah Belanda di Hindia Belanda. Dua, sumber yang digunakan dari pemerintah Belanda. Tiga, bersifat diskriminatif atau membeda-bedakan. Empat, bersifat Eropa sentris dan geografi. Kemudian Belanda sentris. Semua ya teman-teman, jadi jelas ya yang dikatakan jadi yang selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan historiografi kolonial. Nah teman-teman ada yang tahu nggak nih? Kelemahan dari kelebihannya? Boleh dijawab kalau tahu? Boleh? Kelemahan? Ya, oke kelebihan kelebihan dari historiografi kolonial itu yang pertama proses naturalisasi historiografi Indonesia diperkuat oleh historiografi kolonial. Yang kedua, meski kepentingan Belanda lebih dominan, kita diberikan gambaran umum tentang fakta dan peristiwa yang terjadi di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Yang ketiga, Indonesia diperkaya dengan literatur historiografi yang dihasilkan kolonial Belanda. Baik, cukup jelas ya yang disampaikan teman-teman tadi. Nah, jadi sekarang kelemahannya nih, teman-teman yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih? Kelemahan. Kamu coba satu, paham? Jangan lupa, cari kesempatan untuk yang lain. Boleh masalahnya? Kelemahannya? Nah, boleh. Kelemahan dalam strukturasi karya historiografi disesuaikan dengan kelemahan secara umum dalam karya historiografi dengan konsepsi orang Belanda sehingga apapun yang mereka lakukan pada masa kejayaan Belanda adalah bergerak di mata mereka. Karena ideologi yang berbicara tentang masyarakat di Indonesia hanya kesalahan aktivitas kolonial Belanda. Proses kemunduran kekuasaan Belanda yang dibahas. Nah, jadi tadi jelas ya teman-teman? Jelas atau kurang ngerti? Jelas. Di yang telah Kak share tadi, di situ tadi teman-teman bisa lihat tuh karya-karya historiografi kolonial. Bisa lihat kan? Nah, di sini tugas yang kakak berikan yaitu tugas kelompok yang teman-teman sekarang silakan dari 1 sampai 6. Begitu seterusnya. Gak kenal apa? Indo, Pak. Tiga. Pas ya. Nah, jadi kalau kita sekarang teman-teman sekalian kelompok sesuai nomor yang telah kalian dapat. Misalnya nomor 1 sesuai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 3 ya. Seterusnya. Selanjutnya teman-teman di sini kelompok 4.
Sambil itu. Nah, yang sebenarnya dari kita sampai Nah ya. Tempel di sini. Ya, ya. Oh, ya. Kami. Nah, itu malah dalam buah. Teman-teman, mohon perhatiannya. Jadi tugas kalian akan mengerjakan NKPD ini secara berkelompok. Kerjakan dulu. Udah mau soalnya? Secara berkelompok ya. Sebelum ini cukup ya? Cukup jadi. Cukup. Ada yang mau pulang tadi? Jadi kata harap kalian semuanya bekerja sama dalam kelompok. Nanti karena kita main games cerdas-cermat ini, nah aturan mainnya tuh gini. Nanti permainan ini dimulai ketika kakak menyebutkan salah satu soal. Bisa jelaskan pengertian dari historiografi yang menjawab nomor 1. Setiap kelompok nomor 1 angkat tangan, tapi yang dipilih yang paling cepat. Mengerti? Mengerti? Yang dipilih yang paling cepat. Jadi nanti jawaban kalian yang benar kakak kasih poin 20. Dan nanti yang paling banyak mendapatkan poin kakak kasih hadiah. Apa dong? THR itu THR. Jangan dengan semangat, dengan benar, dan dengan teliti ya. Kerjakan sekarang cepat, 10 menit. Cepat. Karakteristik Jelaskannya secara singkat aja ya teman-teman. Memilih. Nanti kalau lagi kan? Jelaskan secara singkat aja ya teman-teman. Papan karya sejarah yang ditulis. Cepat dek, kakak itu ngasih duit loh. Cepat, hadiahnya duit loh. Duit, oke. Iya. Makanya cepat. Jelaskan secara singkat aja ya. Asal benar jawabannya.
Luki. Salam ketemu Luki. Tahu udah lucu dengarnya lo. Nabil sentil lagi denger apa itu. Kebagian orang itu kita. Bu, balik jam berapa sekarang? Kan biasa pulang jam berapa? Jelaskan pengertian dari kita langsung jelaskan 3 karakteristik historiografi kolonial. Benar tuh jawabannya. Salah satu jawabannya tadi apa? Menggambarkan sejarah Belanda di India. Oke, benar berarti ini kata harap tenang semuanya. Yang angkat tangan cuma yang nomor yang kakak pilih ya. Nomor yang kakak pilih saja. Terus lagi. Nomor yang kakak pilih saja. Selanjutnya yaitu jelaskan pengertian dari historiografi kolonial nomor 2. Benar kan jawabannya sih? Pemerintahan kolonial.
Nggak tahu. Enggak, aku enggak. Ini. Ini. Yang mana? Baju. Yang tengah, yang biru. Iya. Iya. Kita lihat dulu jawaban ini benar atau tidak. Ya. Apa berarti? Sejarahnya terdapat diskriminasi terhadap bangsa pribumi Nusantara. Ibu, coba jelaskan diskriminatif itu apa? Ayo. Maksud diskriminatif itu apa? Bersifat itu bersifat diskriminatif. Nah, itu apa maksudnya? Bina. Adil ya. Itu dapat minuman nanti. Kelompok satu kan kalau menang nih. Menyimpulkan banyak
Jika bisa menyimpulkan, masyarakat kita yang setuju? Menyimpulkan materi yang hari ini tentang apa saja? Oke, maju. Sama yang materi kemarin itu nggak tulisan dari awal kan udah yang nanti kayak nggak usah langsung presentasi gitu. Tapi kan yang boleh nih, setuju? Menyimpulkan saja untuk menutup ya. Yang lebih adil. Jangan lihat teks, jangan lihat buku. Simpulkan apa yang kalian dapat hari ini. Simpulkan apa yang kalian dapat hari ini. Maka tidak mengomentari benar atau salah, yang penting kalian berani menyimpulkan. Pokoknya yang kamu dapat hari ini Perkenalkan, nama saya Adi. Histori itu artinya itu sejarah, sedangkan grafis itu artinya gambar atau penulisan. kita belajar hari ini tentang apa? Kolonial. Apa itu histori kolonial itu? Itu bahas tentang kayak kolonial Belanda gitu nah. Di Indonesia. Sifat itu diskriminasi berbeda-beda. Maksud berbeda-beda apa? Orang yang berkulit